Indonesia tersingkir di Piala Asia, Sintayong mendapat tawaran latih negara lain. Hitung-hitungan timnas lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Hitung-hitungan Sintayong antar timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, setelah gugur di babak 16 besar Piala Asia 2023, agenda terdekat timnas Indonesia adalah babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024. Hingga matchday kedua, Irak memuncaki grup F dengan 6 angka, disusul Vietnam di posisi kedua dengan 3 angka. Kemudian di posisi 3 dan 4 ada Filipina dan timnas Indonesia yang mengoleksi 1 poin. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Peluangnya sangat besar, mengingat 2 tim teratas yang diizinkan melaju ke babak selanjutnya. Faktor selanjutnya, kenapa timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Karena di 4 laga sisa, 3 diantaranya dilangsungkan di kandang sendiri. Satu lagi pada Maret 2024, timnas Indonesia berpeluang diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan yang kenyang pengalaman main di luar negeri. Sebut saja Tom Haye, Nathan Choaon, Jai Ijes, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun. Perpaduan nama-nama tersebut otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia untuk menang, kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat. Jika 2 kali menang atas Vietnam, koleksi 7 angka milik timnas Indonesia mendekatkan mereka ke babak ketiga. Di saat bersamaan, Vietnam yang menjadi rival langsung timnas Indonesia baru mengemas 3 angka dalam 4 pertandingan, dengan asumsi mereka 2 kali kalah beruntun dari skuad Garuda. Untuk mengunci tempat di babak ketiga, timnas Indonesia hanya perlu memenangkan salah satu laga untuk menjamu Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Jika kondisi ini terjadi, raihan 10 angka milik timnas Indonesia sudah cukup meloloskan skuad Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memesan tempat di Piala Asia 2027. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia hanya mengemas 4 poin, 1 menang dan 1 imbang saat bersua Vietnam? Timnas Indonesia tetap hanya perlu menang atas Irak atau Filipina di matchday kelima dan keenam, asalkan di laga Vietnam tumbang dari Irak. Potensi Vietnam kalah dari Irak sangat besar, mengingat laga dilangsungkan di markas Singa Mesopotamia, julukan Irak. Menarik menantikan aksi timnas Indonesia di penghujung kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia yang berakhir pada 30 Juni 2024. Indonesia tersingkir di Piala Asia, Sintayong mendapat tawaran latih negara lain. Ya, pada media Korea Selatan, Sintayong mengakui jika dirinya ditawari timnas lain seusai timnas Indonesia tersingkir di Piala Asia 2023.
Pelatih berusia 58 tahun ini mengungkapkan tim tersebut bukan dari negara asal Asia Tenggara. Bahkan Sintayong mengungkapkan sudah tidak mau lagi memimpin negara asal Asia Tenggara. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim negara Asia Tenggara, ucap Sintayong kepada media Korea Selatan. Sintayong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak, dan tentu saja saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Sintayong. Pelatih Uzbekistan U20 sorot kegigihan timnas Indonesia di Piala Asia. Ya, pelatih Uzbekistan U20 Nisono Parhod ternyata cukup memperhatikan sepak bola Indonesia. Bahkan, ia memuji kegigihan timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia untuk pertama kalinya mampu melangkah ke PES gugur Piala Asia. Langkah bak dongeng negara ranking 146 dunia itu pada akhirnya terhenti di babak 16 besar. Timnas Indonesia takluk dari Australia dengan skor telak 0-4 dalam pertandingan di Stadion Jassim bin Hamid di Qatar pada hari Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nisono Parhod mengaku menonton langsung duel Timnas Indonesia versus Australia melalui layar kaca. Meski pada akhirnya kalah, ia menyebut tim merah putih sudah membuat kejutan. Tentu saja kami menonton semua pertandingan sepak bola Indonesia. Kami melihat juga pertandingan mereka di Piala Asia. Itu hasil yang bagus, kata Nisono Parhod pada awak media.